Teman-teman, dalam usaha, dalam bisnis, kadang terdapat biaya-biaya untuk menjamu relasi bisnis kita. Misal jamuan makan malam, makan siang, ya, sarapan, atau karaoke, atau tiket konser, ya, atau tiket olahraga, atau memberi hampers, ya, atau memberi parcel dan sebagainya. Nah, apakah biaya-biaya ini yang tujuannya untuk membangun relasi bisnis terkait dengan kegiatan usaha, apakah biaya-biaya ini dapat dibebankan secara fiskal? Biaya-biaya ini biasanya disebut dengan biaya entertainment ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang biaya entertainment pada SPT PPh Badan. Jadi apakah biaya entertainment ini dapat dibebankan secara fiskal? Dapat dibebankan jika biaya entertainment ini berhubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Salah satunya yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, ini tidak dapat dibebankan jika biaya-biaya tersebut itu ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Di antaranya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Kemudian, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kesimpulannya, untuk biaya jamuan, entertainment atau representasi ini dapat dibiayakan jika terkait dengan biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, syaratnya benar dikeluarkan biaya tersebut, kemudian sesuai dengan kelaziman dan kewajaran usaha, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya dan kaitannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Untuk biaya entertainment ini harus dibuatkan daftar nominatif sesuai lampiran per 11 PJ 2025. Kita langsung ke studi kasus dan contohnya. Ya, contohnya PT Makmur Berkat Gembira. Di laba rugi tahun 2025 terdapat biaya entertainment 100 juta. Nah, dari jumlah tersebut yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT MBG adalah 50 juta. Jadi sisanya 50 jutanya itu tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dan tidak ada daftarnya. Diminta isi lampiran L1, kemudian isi lampiran L11A. Nah, ini contoh daftar biaya entertainment yang sesuai dengan format di Cortex ya, format di pajak.go.id. Tahap pertama kita unduh terlebih dahulu, kemudian isi dan ekspor XML-nya. Nah, ini untuk file XML-nya, file Excel-nya dapat diunduh di pajak.go.id. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, setelah diunduh, kemudian diekstrak. Setelah diekstrak, dibuka filenya, nanti di folder converter XML SPT Badan, dicari nanti di folder template Excel SPT Tahunan PPh Badan. Nanti buka filenya yang L11A, daftar biaya entertainment template yang ini. Kemudian ini yang belum diisi, silakan diisi, kemudian dibaca petunjuk pengisiannya. Ini contoh yang sudah diisi. Contoh yang sudah diisi, jadi ada tanggal pemberian, kemudian tempat, di petunjuknya ini bisa diisi dengan kotak, kemudian alamat lengkapnya, kemudian jenisnya, nilainya berapa, nama relasinya, jabatannya, nama perusahaan, jenis usaha lawan transaksinya ya. Kemudian ini catatan ditulis dengan nota, invoice atau bukti pembayarannya. Selanjutnya, jika di Excel-nya ini belum ada tab developer, kita munculkan terlebih dahulu. Kalau sudah ada tab developer, tinggal klik developer export. Ini misalnya belum ada tab developer. Jadi kita munculkan terlebih dahulu di file, pilih file, kemudian more option, kemudian customize ribbon, dan checklist developer. Oke. Nanti tab developer yang akan muncul. Jika sudah muncul, kita klik developer, ekspor, isi nama filenya, kemudian disimpan. Ya, diingat nama filenya ditaruh di folder mana. Kemudian setelah disimpan, Excel-nya kita close, kemudian kita ke SPT PPh Badan ya. Ini asumsinya teman-teman sudah paham ya tentang pengisian atau buat konsep SPT Badan. Kita fokus ke biaya entertainment-nya saja. Di induk di bagian H, pernyataan transaksi, pilih 21F, ini dipilih ya.
Apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment? Pilih iya. Nanti akan diarahkan mengisi lampiran 11A. Kita lanjut ke L11A. Ini ada dua cara. Oh ya, di Romawi 2, daftar nominatif biaya entertainment, ini ada dua cara, bisa ditambah satu-satu atau bisa impor data. Kalau mau tambah satu-satu, misal datanya tidak terlalu banyak, bisa klik tambah, kemudian diisikan tanggal pemberian entertainmentnya, tempat, alamat, jenisnya, nilainya berapa, nama relasinya, jabatannya, nama perusahaan, jenis usaha perusahaannya, keterangan. Kemudian klik simpan. Oke, keterangan ini silakan diisikan bukti pembayaran, invoice atau nota dan sebagainya. Cara kedua menggunakan import. Pilih import data, kemudian klik browse. Nanti diingat tadi disimpannya XML-nya di mana. Pilih file XML-nya, klik open. Teman-teman klik refresh. Nanti jika berhasil akan muncul ya datanya seperti ini. Berarti ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya isi lampiran L1. Ini bergantung dengan jenis usahanya. Contohnya di sini usahanya dagang, jadi nanti L1D. Ya, yang pasti nanti di beban usaha, bagian beban usaha, klik edit di bagian beban entertainment. Klik edit, kemudian kita isikan nilai komersilnya. Tadi kan nilai komersilnya 1 juta ya. Contohnya kemudian ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini yang tidak dapat dibebankan. Diisi di koreksi fiskal positif ya, karena dia akan mengurangi bebannya. Jadi dari 1 juta yang ada dafnomnya dan terkait kegiatan usahanya 50. Berarti ini yang 50 yang tidak ada dafnom dan tidak terkait kegiatan usaha. Kemudian untuk kode penyesuaian fiskalnya dipilih yang ini saja. Biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan. Jadi nilai fiskalnya 50 juta. Sebagai pengingat, koreksi fiskal, kalau koreksi fiskal positif artinya mengurangi beban dan menambah penghasilan kena pajak. Kemudian kalau koreksi fiskal negatif artinya dia menambah beban dan mengurangi penghasilan kena pajak. Ya, positif menambah penghasilan kena pajak, negatif mengurangi penghasilan kena pajak. Kalau sudah klik simpan. Nanti jadinya seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk biaya entertainment ini nanti lampiran yang terdampak adalah L1 dan L11A yang harus diisi ya. Selanjutnya untuk bagian dan lampiran yang lain silakan diisikan sesuai dengan ketentuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.